Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana biyaumil jumu'ah wa amarana bihi bis salati wastima'il khutbah wa bi iktsari ta'ati wal birri was sadaqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil a'immah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita, sehingga dengan demikian kita malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu min takhattir riqab yaumal jumu'ah wa minal kalami wal imamu yakhtub wa min tarkil jumu'ati li ghairi udhrin wa targhibu fi qiraati suratil kahfi yaumaha. Ini adalah menakuti daripada melangkahi pundak pada hari Jumat dan daripada berbicara waktu imam sedang berkhutbah dan daripada meninggalkan Jumat dengan tiada uzur dan menggemarkan pada membaca suratul kahfi pada hari Jumat. Jadi dalam bab ini ada beberapa pasal. Yang pertama tentang larangan kita melangkahi bahu-bahu orang di masjid untuk mencari tempat. Larangan berbicara di waktu khatib sedang khutbah dan larangan meninggalkan Jumat dengan tiada uzur. Dan pula di sini digemarkan membaca surat kahfi pada hari Jumat. An Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yawmal jumu'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad azaita wa anaita. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wa laisa indan Nasa'i wa anaita wa inda Ibni Khuzaimah faqad azaita wa udhita. Dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki melangkahi bahu-bahu manusia pada hari Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Rahatan Nabi kita khutbah, datang seorang laki-laki melangkahi bahu-bahu orang untuk mencari tempat yang dekat dengan khatib.
Nah, Nabi kita melihat seorang laki-laki tadi demikian, lalu ujar Nabi, ijlis, duduk kamu. Engkau sudah menyakiti orang dan engkau terlambat datang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi melangkahi bahu manusia itu oleh sebagian ulama dikatakan haram. Yang haram itu adalah kita melangkahi bahu-bahu orang, nah berjalan ke muka, mencari tempat kalau ada yang masih kosong, itu yang kada boleh. Nah, apabila kita melihat di muka itu ada tempat yang kosong, sedangkan di belakang ini penuh, nah di situ kita boleh melangkahi bahu-bahu orang itu untuk menempati tempat yang kosong tadi. Kenapa dibolehkan? Karena ini adalah ketaksiran dari mereka yang telah hadir itu. Nah, kenapa kada berdahulu di muka diisi? Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa disebabkan haram kita melangkahi bahu-bahu manusia tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, faqad azaita, ikam ya Nabi menyakiti orang. Apa yang disakiti itu tentu bukan jasmani, karena kita melangkahi bahu orang itu, tubuh orang kada sakit. Tetapi yang dimaksud Nabi engkau menyakiti itu adalah menyakiti hati orang. Nah, orang merasa terhina, orang merasa rendah apabila kita langkahi bahunya. Nah, perasaan orang yang sakit hati itulah yang menyebabkan kita diharamkan untuk melangkahi bahu-bahu manusia tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di dalam satu ibadat, apabila di dalam ibadat itu ada hal-hal yang mengganggu orang lain, maksudnya menyakiti hati orang lain, maka ibadat ini bisa berubah hukumnya menjadi tidak boleh atau haram. Nah, kita misalnya di masjid membaca Quran, nyaring, sedangkan di situ ada orang nangguring. Dengan adanya bacaan kita nyaring ini, orang nangguring itu tak gangguinya. Kita nyaring membaca Quran. Nah, ini oleh para ulama dikatakan haram. Kenapa? Karena menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Para muhibbin rahimakumullah, jadi bukan hanya tindakan atau perbuatan apapun bentuknya, perkataan atau tulisan atau isyarat, yang bila mana itu menyakiti hati orang lain, maka itu agama melarangnya. Kenapa agama kita mengharamkan ghibah, mengharamkan mengumpat, menggunjing, menyambat orang? Itu diharamkan karena itu menyakiti. Kalau orang yang ini digibah ini kada sakit, inya kada merasa terganggu, orang yang digibah ini inya merasa kada benci, maka gibah itu tidaklah diharamkan. Nah, itu contoh perkataan, tulisan, surat yang bila mana kandungan isinya itu menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang, maka itu adalah hukumnya haram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlis, duduk kamu, kata Rasulullah.
faqad azaita wa anaita, engkau telah menyakiti orang dan engkau terlambat datang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagauta. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata bagi teman engkau pada hari Jumat, diam, imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia yang mengakibatkan pahala kamu itu berkurang atau bisa habis. Kita mendengarkan khutbah imam, ada kawan di situ nang bepandiran, kalau ujar kita diam bang, nah kita menagur tuh tak salah, kita menagur tuh tak salah, apalagi nang bepandiran tuh salah lagi nih tuh. Nah kita nang menagur ini sudah mengurangi pahala. Jadi pada waktu khatib berkhutbah itu jamaah ini seluruhnya itu tenang, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berkata-kata. Oleh sebagian ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh kalau kita berbicara waktu khatib sedang berkhutbah itu. Nah, baik duduk kita di masjid atau duduk kita di pelatar masjid atau duduk kita di halaman masjid, apalagi duduk di warung umpamanya khatib berpidato kita berpandir, nah itu oleh sebagian ulama dikatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ada beberapa hal yang kita dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan berkata-kata. Pertama, menjawab salam. Kerahatan rahatib berpidato berkhutbah, ada yang datang assalamualaikum, nah kita mau kadang mau menjawab waalaikumsalam, walaupun memberi salam waktu khatib berkhutbah itu makruh, tapi karenanya memberi salam kita ini wajib menjawab waalaikumsalam. Atau waktu khatib sedang menyebut nama nabi kita, nah khatib sedang menyebut nama nabi kita, misalnya khatib Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nah kita nang hadir itu Allahumma salli wa sallim alaihi. Atau ketika kita menjawab orang yang bersin, orang wahin alhamdulillah, menjadi kita yarhamukallah, padahal khatib sedang berkhutbah, nah itu kalau jadi soal, bahkan itu masih disunatkan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub fahuwa kamathalil himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah. Ujar Nabi kita, barang siapa berbicara pada hari Jumat yang mana khatib sedang berkhutbah, maka orang itu seperti himar yang membawa kitab. Himar membawa kitab, artinya orang kada mengerti, orang nang kada paham, orang nang kada mengetahui agama. Dan orang yang berkata baginya diam, itu sudah hilang pahala Jumatnya. Jadi orang berkhutbah ada nang ribut, kita menagur diam ya kita, nah kita tuh sudah hilang pahala Jumatnya. Walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabarani. Wa an Abi Hurairah wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
ala a'wadi mimbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimannallahu ala qulubihim aw la yakununna minal ghafilin. Dari Abi Hurairah dan Ibnu Umar, kedua-duanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas tiang-tiang mimbar beliau. Ujar Nabi, hendaklah berhenti mereka itu meninggalkan Jumat. Atau ujar Nabi, kalau masih meninggalkan Jumat, Allah kunci, Allah tutup hati-hati mereka sehingga kada menerima lagi petunjuk hidayah, saran dan nasihat. Summa la yakununna minal ghafilin, kemudian jadilah mereka itu orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat itu adalah fardu ain bagi orang-orang yang cukup syaratnya. Boleh kada sembahyang Jumat asal ada alasannya, uzurnya, dan uzur itu sudah ditentukan oleh syara. Kalau kita ada uzur, nah kada jadi masalah kada Jumat. Yang ditutup hatinya itu yang diancam oleh Nabi tadi, orang yang tidak sembahyang Jumat karena tidak ada uzur yang dibenarkan syara. Karena kesibukan, karena malas, karena apa, lalu kada Jumat. Nah ini yang diancam tadi. Hadis rawahu Muslim wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada orang-orang yang kada sembahyang Jumat dengan tidak ada uzur. Nabi menganjurkan agar mengurangi dosanya. Nabi suruh bersedekah. Asa kulir sembahyang Jumat, nah itu berdosa. Supaya dosa jangan terlalu banyak, bukan menghapus dosa, meringankan dosa. Nabi suruh mereka itu nang kada sembahyang Jumat dengan tidak ada uzur tadi untuk bersedekah. Man tarakal jumu'ata min ghairi udhrin falitasaddaq bi dinar fa illam yajid fa binisfi dinar. Ujar Nabi, siapa nang kada Jumat tanpa ada uzur, hendaklahnya bersedekah. Berapa bersedekah? 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 3 gram emas. 3 gram 208 mili emas. Nah jadi itu untuk mengurangi dosa. Mengurangi dosa, bukan menghapus dosa kada sembahyang Jumat, kada mengurangi, litahfif. Kalau kada kawa bersedekah 1 dinar tadi, ujar Nabi 1/2 dinar. Setengah 2 gram emas. Sebulan 4 kali kada Jumat, 4 dinar disuruh kita bersedekah. 4 kali 3 12 gram, 12 kali 500 berapa? Nah itu mengurangi dosa untuk orang-orang yang sengaja meninggalkan Jumat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi marfu'a wa mauqufan aidan wa qala sahihul isnad. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka teranglah bagi dia daripada cahaya antara 2 Jumat. Artinya kalau kita hari Jumat ini membaca suratul Kahfi,
maka kita mendapat cahaya sampai Jumat berikutnya. Maksudnya mendapat cahaya itu apa? Satu, kita akan dimudahkan berbuat kebaikan. Kita ditunjuki Allah jalan yang benar. Kita dijauhkan dari segala macam maksiat dan yang dilarang Allah. Nah, itu artinya cahaya. Bila kita baca surah Kahfi pada hari Jumat itu, maka seminggu ke depan kita akan berada di jalan yang baik. Kita akan berada di jalan yang lurus. Kita akan dijauhkan dari maksiat. At-targhibu bil iktsar minas salati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan fi yaumil jumu'ah wa tarhibu min tarkiha. Ini menggemarkan pada memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah khususnya pada hari Jumat, dan menakuti daripada meninggalkan salawat kepada Nabi. Membaca surat Kahfi disuruh malam Jumat, siang Jumat, itu untuk laki-laki, untuk bini-bini sama. Memperbanyak salawat pada hari Jumat itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Artinya kalau kita sehari-hari ini membaca salawat 100, nah hari Jumat itu diiksar, diperbanyak pada hari biasa. Itu adalah anjuran daripada Nabi kita agar membedakan hari Jumat dengan hari yang lain. Hari Jumat itu kalau hari-hari biasa kita membaca cuma beberapa surah Quran, kalau Jumat tambahan surat Kahfi. Hari biasa kita berselawat sekian, hari Jumat ada tambahan. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya bahwa bersalawat itu adalah perintah Allah kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Ujar Nabi kita bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku satu salawat, Allah bersalawat atasnya dengan yang satu itu 10. Allah berikan rahmat kita 10 rahmat. Nah, salawat apa yang baik kita baca pada hari Jumat itu? Nabi kadang menjelaskan salawat apa yang penting bersalawat. Salawat yang pendek yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Itu pendek sudah. Oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah khususnya, bahwa kita disuruh bila mana sebelum nama Muhammad itu dibuat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah, wasallim itu perlu juga dibuat karena Allah berfirman tadi wasallimu taslima. Allah bukan hanya menyuruh bersalawat tapi bersalam. Nah, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi dan ucapkanlah salam atas Nabi. Jadi yang kita Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad itu kurang. Salamnya kadada, wa ala alinya kadada. Nah, jadi paling kada salawat kita itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Nah, itu paling sedikit, paling pendek. Munang tak panjang salawat dalam sembahyang itu tasyahud akhir tuh tetap panjang. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awlan nas bi yaumal qiyamah
aktsaruhum salatan alayya. Ujar Nabi kita lagi, beliau bersabda bahwa paling berhak manusia denganku pada hari kiamat, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang paling banyak di antara mereka itu bersalawat atasku. Orang nang bersalawat lawan Nabi 100 parak lawan Nabi, lebih pada 100 parak lagi. Makin banyak salawat kita kepada Nabi, makin parak kedudukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ibnu Hibban fi sahih. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aksiru alayya minas shalah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari paling abdal hari-hari kamu itu hari Jumat, maka perbanyaklah atasku daripada bersalawat pada hari Jumat itu, perbanyak pada hari-hari biasa. Orang nang dikatakan banyak bersalawat itu orang nang bersalawat lebih pada 300, itu sudah berhak disebut banyak bersalawat. Bersalawat 100 saja sehari itu belum banyak ngarannya. Oleh para ulama disebutkan seperti itu, sekurang-kurang banyak itu 300 paling kada sehari. Bila kita 300 bersalawat sehari, masuk golongan orang yang banyak bersalawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, bahwasanya salawat kamu itu, ujar Nabi kita, salawat kalian itu dilintangkan atasku. Dipadahkan lawan Nabi, pulan bin pulan umat engkau 1000 bersalawat, pulan bin pulan 100 bersalawat, pulan bin pulan 10 bersalawat. Jadi setiap salawat kita itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat khusus yang diciptakan Allah untuk urusan itu. Jadi Nabi tahu, umat-umatnya yang bersalawat itu tahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta? Qala yaqulu balita. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dilintangkan salawat kami kepada engkau sedangkan engkau sudah hancur di dalam tanah? Qala, ujar Nabi, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya, bahwasanya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Nabi itu kada akan hancur di bumi sampai hari kiamat karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni uksiru shalah fakam aj'alu laka min salati? Qala ma syi'ta. Qultu ar-rub'a. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu pan nisfa. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu pas-thulutsain. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu fa'aj'alu laka salati kullaha. Faqala idzan yukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, ulun ini malam hari itu banyak berdoa, banyak beribadah malam, doa, berzikir, tasbih, baca Quran. Maka berapa ulun jadikan untuk engkau daripada ibadahku itu, doaku itu? Dari sekian banyak ulun berdoa, berzikir, tasbih, baiknya seapa ulun tu bersalawat lawan pian? Amun saparapat kayak apa? Artinya beribadah malam itu 4 jam. Amun saparapat sagan bersalawat je lawan pian kayak apa? Sejam lah artinya. Jadi Nabi terserah hikam aja itu, mun hikam tambahi baik bagi hikam. Amun saparupang wahai Rasulullah,
Orang beribadah 4 jam, 2 jam berselawat lawan pian, 2 jam lainnya zikir, istighfar macam-macam. Ya Nabi tasarah hikam, mun ikam tambahi baik bagi ikam. Amun 2/3 apa? 3 jam berselawat, sajamnya lagi segan zikir, tasbih, istighfar itu. Ya Nabi tasarah hikam, mun ikam tambahi lebih baik bagi ikam. Kultu aku berkata jar Ubay, amun samuan pang salawat saja lagi ke 4 jamnya itu umpamanya. Kada la ilaha illallah lagi, istighfar kada lagi, Quran kada lagi. Pokoknya bila beribadah malam misal 4 jam, ke 4 jamnya salawat saja. Pakalau jar Nabi, idzan yukfahamuka wa yughfaru laka dzambuka. Mun macam itu jar Nabi, dicukupkan Tuhan apa-apa yang engkau inginkan dan diampuni bagi engkau dosa-dosa engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi oleh ini sebagian ulama, di antaranya Imam Subki, Imam Ramli dan lain-lain berkata bahwa ibadah yang paling afdal itu adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Abdal pada istighfar, abdal daripada baca Quran, abdal daripada baca tasbih. Nah, jadi andai kata kita ibadah itu hanya salawat kepada Nabi, itu sudah diampuni Allah dosa-dosa kita dan dicukupkan, disampaikan oleh Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu. Rawahu Ahmad wa Turmudi wal Hakim wa sahahahu wa qala Turmudi haditsun hasan sahih. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Daripada Sayyidina Ali beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil itu jar Nabi, orang yang disebut aku di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Nama Nabi kita disebut, kita mendengar, kita kada bersalawat, dikatakan Nabi kita itu bakhil. Kita menghadiri pengajian misalnya, menghadiri khutbah, menghadiri ceramah, berapa kali orang menyebut nama Nabi kita, kita kada bersalawat sekali-kali kada ada. Nah itu bakhil ngarannya. Amun dalam sekian waktu itu kita ada bersalawat sekali, itu sudah cukup. Kan biasa orang berbeda itu banyak tuh menyebut nama Nabi. Kalau Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaihi, kita mendengar. Kayaknya pulang, kayak itu pulang, kayak itu pulang. Dalam sama majelis itu sekali kita bersalawat ketika mendengar nama Nabi kita, itu sudah menggugurkan, sudah cukup untuk kita daripada tuntutan. Rasulullah SAW bersabda, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Ujar Nabi, celaka. Celaka orang yang tidak bisa melihat aku pada hari kiamat. Jelas sudah celaka orang yang pada hari kiamat kada bisa melihat Nabi. Aisyah berkata, wa man la yaraka ya Rasulullah, siapa orang kada melihat engkau wahai Rasul pada hari kiamat itu? Ujar Nabi, al-bakhil, orang yang bakhil. Itu di akhirat kena kada melihat lawan aku. Bakhil na macam apa garang? Ujar Aisyah. Ujar Nabi, alladzi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi, orang yang kada bersalawat lawan aku bila dia mendengar namaku. Nah, artinya orang menyebut tentang nama Nabi kita, kita kada bersalawat, nah kita kada akan melihat Nabi kayaknya pada hari kiamat itu. Nah, jadi setiap kita mendengar nama Nabi kita, baik itu Muhammad atau Ahmad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya mengucap Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nah, dengan itu kita terhindar dari bakhil dan kita ada harapan di padang mahsyar di akhirat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian at-targhib fi salatil istisqa wal khusyu'. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما